Battle Through the Heavens, Chapter 803. Bab 803, Segel Pembalik Laut. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti piton hitam bersilangan satu sama lain dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meledak menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur, wajahnya juga sangat serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan pelindung Tai telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan ganas ini menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa sedikit pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai besar berwarna hitam seperti ular sanca memancarkan desiran angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, ia mengayun dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh pelindung Tai ini. Doki yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal. Cahaya 7 warna cerah merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar yang bersinar lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti piton hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Douzong. Ekspresi Xiaoyan, yang berada di luar medan pertempuran, menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi yang intens dari energi menakutkan perlahan menggumpal. Itu dibentuk dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Zian di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan doki yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika seseorang beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulut dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan menunggu dengan sungguh-sungguh, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga keluar dari tenggorokannya. Hati Zian segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat cemberut Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasa sangat kesulitan menggunakan Do skill ini, yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan Si Flipping Seal adalah seseorang harus memiliki kekuatan Do Huang. Kekuatan Xiaoyan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Do Huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan Si Flipping Seal dengan kekuatannya. Bagaimanapun, doki yang dibutuhkan untuk teknik Do dengan kekuatan yang menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol doki juga cukup keras. Xiaoyan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih selama beberapa waktu di lembah kecil, masih ada beberapa resiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiaoyan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan yang agak sporadis dari doki yang kuat di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun, formasi segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi doki. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiaoyan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kendali yang tidak mencukupi. Meskipun demikian, kolaborasi antara segel tangan Xiaoyan dan doki secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa doki yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai secara acak menagih. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiaoyan, masih mengeluarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sialan,
tidak ada yang salah kali ini. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengontrol kesepakatan antara Doqi dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Doqi di dalam tubuhnya mulai berputar-putar dalam masalah yang kacau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah saat merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si Flipping Seal, tapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar gagal. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang bodoh sejak saat itu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman pertempuran, dia dengan jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan Doqi yang kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati kekacauan Doqi yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiao Yan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi sangat tenang. Menarik. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental berkelebat seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih Doqi yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang berkumpul dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiao Yan didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya. Dengan cara ini, gangguan dari serbuan Doqi sebelumnya segera menghilang. Ketika Doqi di dalam tubuhnya benar-benar terkendali, kerutan di alis Xiao Yan perlahan mengendur. Kecepatan perubahan segel tangannya tiba-tiba dipercepat. Bayangan-bayangan terbang. Sesaat kemudian, segel tangan itu tiba-tiba menegang pada segel yang aneh. Segel tangan Xiao Yan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya. Ke-10 jarinya dalam kondisi setengah luka seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius sekilas. Segel tangan Xiao Yan mengeras. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya yang menusuk keluar dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Xian berdetak kencang di sisinya. Doqi yang kuat dalam tubuh Xiao Yan mengalir di sepanjang jalur kinya dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras. Cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya. Lapisan kristal hijau giok yang aneh mengikuti segel tangan Xiao Yan, dan melonjak keluar sementara cahaya-cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan, dengan bentuk segel tangan, menempel di tangannya. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul. Kekuatan kuat yang menyebar bahkan menyebabkan hati Xian merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera, banyak tatapan kaget ditembakkan. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiao Yan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Jenis energi menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan seorang ahli Do Huang merasakan ketakutan yang tulus. Secara alami sulit untuk penampilan segel tangan kristal giok untuk melarikan diri dari perhatian Medusa dan pelindung Tai. Ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan seorang Do Zong tidak akan berani mengecilkannya dengan mudah. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung dilemparkan ke posisi sumber energi itu. Keduanya tercengang saat melihat bahwa energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiao Yan. "Cailin, minggir!" Xiao Yan dengan tegas berteriak. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan saat mereka tiba-tiba dilemparkan ke arah dasi pelindung. Medusa ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia samar-samar mengangguk dan 7 cahaya berwarna melintas dari tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. "Segel pembalik laut?"
Tubuh Medusa baru saja ditarik ketika hati Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Dia meringkuk ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang menuju ke protektor Tai dengan cara seperti kilat. Pelindung Tai terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang telah mengunci auranya. Ini apa teknik Do ini? Bagaimana anak nakal itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Do Huangnya? Petik 2. Mata pelindung Tai terfokus pada cahaya kristal yang melesat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi khusyuk saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh pelindung Tai. Energi bergelombang yang terkandung di dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok meluncur di langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, pelindung Tai akhirnya dapat melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Segel kristal. Pelindung Tai dengan saksama mengerutkan kening saat melihat hal ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan untuk sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tanpa sadar dan dengan tajam berteriak, ini sebenarnya adalah keterampilan segel dewa. Tak jauh dari sana, seluruh tubuh Xiaoyan gemetar saat mendengar teriakan tak disengaja ini oleh pelindung Tai. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini sebenarnya bisa mengenali si flipping skill. Bab 804, Dasi Pelindung yang Menyedihkan. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk melatihnya. Dari ekspresinya yang serius, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa teknik Do ini dapat dianggap sebagai teknik Do tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiaoyan untuk tidak menggunakannya dengan mudah kecuali saat itu adalah saat kritis. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia semacam itu dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk mendapatkan kembali teknik Do. Itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Do yang ada di dalam pikirannya secara alami akan menghilang. Niat membunuh di hati Xiaoyan melonjak saat mulut pelindung Tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiaoyan teringat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er saat dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh diizinkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati pelindung Tai sementara niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik Do Hall of Soul memperingatkannya untuk berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda yang tidak dikenal. Guncangan itu berlangsung sesaat sebelum itu secara paksa dikeluarkan oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba datang. Wajah pelindung Tai serius. Tangannya bergerak. Mengikuti gerakan mereka, kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, kabut hitam yang tersebar di tempat itu benar-benar menghilang. Bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan dasi pelindung. Bola energi hitam digantung di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya. Hal ini menyebabkan seseorang merasa takut dengan bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari sekujur tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Tai tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Bola hitam tiba-tiba meluncur keluar. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan keras dengan kristal hijau giok yang datang dengan cepat. Dua energi yang menakutkan, yang bahkan menyebabkan wajah elit Douzong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Dua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruang itu sangat terdistorsi di tempat keduanya melakukan kontak.
Cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba akan robek. Selama erosi antara dua energi menakutkan, banyak riak energi, yang besarnya lebih dari 1000 kaki, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini melakukan kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Radiusnya hampir mencapai 1000 kaki. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena tidak biasa yang mengguncang bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti spray. Korosi kedua energi berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba menyapu dengan raungan seperti guntur yang marah. Riak energi hitam hijau menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan itu menyebabkan pepohonan di pegunungan di bawah mengeluarkan suara berderak saat semuanya pecah, membangunkan magical beast yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang tinggi pecah di bawah riak energi ini. Puncak gunung runtuh karena membawa bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan hancur, turun dari puncak gunung. Jajaran pegunungan Sky Scorpion ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiaoyan dan pelindung Tai. Yang pertama masih baik-baik saja. Medusa, yang sedang mengamati daerah itu, bergerak begitu dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiaoyan dan Ziyan jauh. Tai pelindung itu, bagaimanapun, terlalu dekat dengan titik di mana energi yang kuat saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang remanen. Erangan teredam dikeluarkan dan tubuhnya mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan melenyapkan satu sama lain. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat energi menakutkan akhirnya saling menetralkan dan berpencar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi akan tiba, kemungkinan seluruh pegunungan Sky Scorpion akan benar-benar dihancurkan. Angin liar bersiul dan awan bergelombang perlahan-lahan menjadi tenang setelah penghapusan energi secara bertahap. Sosok hitam di langit berkedip dan orang bisa melihat dasi pelindung yang tampak agak menyedihkan muncul. Pelindung Tai mengeluarkan batuk kering yang hebat setelah menampakkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat memengaruhinya. Sialan, bagaimana orang ini bisa mempraktikkan keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata pelindung Tai mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiaoyan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Souls selalu memiliki desas-desus bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang mempraktikkan keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Do ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin aula, takut. Jangan bilang kalau orang ini dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah pelindung Tai juga berubah. Tidak banyak pecahan di benua Doki ini yang menyebabkan Hall of Souls merasa takut. Selain Menara Pil, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa sampai pada tahap seperti itu pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya harus bertemu mereka di sini? Lupakan saja. Saya harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan lain hari setelah orang ini pergi. Banyak pikiran melintas di hati pelindung Tai. Matanya sekali lagi melihat ke langit jauh ke arah kandang ungu keabu-abuan yang tidak banyak aktivitas. Dia mengatupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Anda ingin pergi? Tawa dingin langsung dikirimkan saat tubuh pelindung Tai baru saja bergerak mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya melambai dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki ditembakkan dengan keras ke pelindung Tai. Pelindung Tai melambaikan tangannya saat dia merasakan angin tajam yang datang dari belakangnya.
Dia melambaikan tangannya dan rantai dengan tergesa-gesa ditembakkan. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aura pedang itu. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang selama tabrakan ini. Aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah Tai pelindung dalam garis lurus. Sialan! Kepanikan muncul di hati pelindung Tai saat dia merasakan perasaan lemah yang ditransmisikan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia pasti telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh pelindung Tai buru-buru mundur. Lengannya gemetar dan beberapa rantai besar ditembakkan secara eksplosif. Akhirnya, mereka seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menghantam aura pedang itu. Baru setelah itu dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati pelindung Tai yang perlu menggunakan 2 serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyia-nyiakan napasnya saat energi 7 warna yang agung meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, ular itu berubah menjadi ular sanca besar berwarna 7 yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan luar ular piton besar ini jelas tidak berbeda dengan Heaven Swallowing Python. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih besar dari Heaven Swallowing Python dari sebelumnya. Aura ganas yang tersebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Piton 7 besar berwarna yang dikumpulkan dari energi Medusa seperti Heaven Swallowing Python yang hidup. Perasaan padat di dalam mata yang sangat besar itu seperti kehidupan, tampak seolah-olah memiliki kecerdasan. Pergilah. Medusa menunjukkan jarinya yang halus dan dengan dingin menangis ketika 7 ular piton berwarna besar itu terbentuk. Saat suaranya terdengar, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang bertahan di langit, mengayunkan ekornya yang sangat besar. Sebuah tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan keras menembak ke arah dasi pelindung itu. Wajah pelindung Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat Seven Colored Heaven Swallowing Python, pada dasarnya berubah menjadi 7 sinar cahaya berwarna yang ditembakkan. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh dari Medusa yang tidak terluka? Namun, banyak hal sudah berkembang sampai saat ini. Pikiran lain tidak ada gunanya. Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Pelindung Tai tidak ragu-ragu ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Dia berbalik dan kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit sebagai sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat pelindung Tai melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus. Ruang tidak jauh di depan protektor Tai tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi jauh lebih lambat karenanya. Dengan bantuan penghalang ruang yang terdistorsi, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang sangat besar itu langsung tiba. Setelah itu mengeluarkan desisan yang mengguncang bumi. Itu menyerang dengan keras pada protektor Tai dengan energi yang menakutkan. Pelindung Tai menoleh karena terkejut saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 ular piton besar berwarna yang dengan cepat diperbesar di matanya. Teror merembes keluar dari dalam hatinya. Bab 805, Tangkap. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan Sky Scorpion bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua sisi terguncang oleh raungan seperti guntur yang tiba-tiba ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. 7 energi warna yang sangat besar teraglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu persis seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi yang terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Ziyan. Si Flipping Shield dari sebelumnya hampir menghabiskan semua Douqi di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, jenis kondisi pusing setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame tidak muncul. Meski begitu, kondisi Xiao Yan saat ini tidak bagus. Wajahnya pucat dan auranya lelah.
Masih agak sulit baginya untuk menggunakan keterampilan membalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiaoyan dan Ziyan terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Pelindung Tai dengan tegas menerima serangan sengit dari Medusa, dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiaoyan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Selain itu, dia bahkan telah mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh dibiarkan pergi. Niat membunuh yang padat melintas di mata Xiaoyan saat pikiran ini muncul di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan orang ini tetap tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, pelangi seperti energi 7 warna tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam yang menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun prestise dari sebelumnya. Jelas, pelindung Hall of Souls ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang telah mengamati sekitarnya, merasakan pelindung Tai saat yang terakhir muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat sikap kabur pelindung Tai. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi 7 cahaya berwarna yang muncul sebelum muncul di depan dasi pelindung dalam beberapa kilatan. Saya seseorang dari Hall of Souls. Hall of Souls tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku. Petik 2. Pelindung Tai buru-buru mengurangi kecepatannya. Dia memasang wajah berani saat dia berteriak dengan tegas saat dia melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tai sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiaoyan, yang melelahkan sampai tingkat yang sangat lemah. Jelas, serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi ahli dari Hall of Souls ini pukulan berat. Mata Medusa sedingin es saat mereka menyapu protektor Tai. Sebuah ejekan samar muncul di matanya saat dia dengan dingin tertawa, seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Tai dengan marah meraung setelah diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati dasi pelindung yang melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus dan hisapan yang kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan diri yang terakhir langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam mengirimkan telapak tangan ke punggungnya. Pelindung Tai terhuyung mundur saat dipukul oleh telapak tangan. Kabut hitam di tubuhnya semakin tipis. Saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang dapat dengan mudah menghabisinya. Medusa tertawa dingin setelah melukai Tai pelindung dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, benar-benar membungkus sekitar pelindung Tai seperti penutup energi. 7 energi berwarna itu seperti kunci yang menyegel dasi pelindung di dalamnya. Tai pelindung mengalami kesulitan untuk memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Karenanya, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegang lapisan energi. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Luka orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak hal untuk membalas sekarang. Dia memang jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depannya, melihat ke arah Tai pelindung di dalamnya, dan dengan lembut berbicara. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya menyelesaikan orang ini dari Hall of Souls setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meski terluka parah. Medusa melirik protektor Tai di dalam lapisan energi dengan beberapa kejutan. Alisnya sedikit dirajut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh pelindung Tai. Suara cici segera muncul dan mulut dasi pelindung itu mengeluarkan banyak suara tajam.
Setelah erosi 7 energi warna itu, kabut hitam di tubuh pelindung Tai semakin menipis. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Dengan lenyapnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh pelindung Tai akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan melayang di dalam lapisan energi. Namun, tubuh spiritual ini tampak seperti ilusi dan transparan. Tampaknya telah memasuki kondisi luka parah. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat melihat tubuh asli pelindung ahli ini dari Hall of Souls. Tubuh spiritual, Xiao Yan agak tercengang saat dia mempelajari roh lemah dari pelindung Tai. Tidak ada yang mengharapkan ahli dari Hall of Souls, yang sebanding dengan seseorang dari kelas Dozong, untuk benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan beritahu saya bahwa kami telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut saat dia berkata, "Tidak, seharusnya tidak demikian." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil memasang ekspresi serius. Dia berkata, karena Hall of Souls menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual yang kuat, Hall of Souls yang misterius ini seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan jiwa. Mungkin beberapa ahli dari Hall of Souls pada dasarnya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindung Wu dari terakhir kali pada akhirnya tidak pernah memperlihatkan tubuh aslinya, yang tersembunyi dalam kabut hitam. Medusa sedikit mengerutkan kening saat mendengar deduksi dari Xiao Yan ini. Dia mengklarifikasi, maksud Anda, Hall of Souls menggunakan tubuh spiritual untuk menangani tubuh spiritual? Ya, ada peluang bagus untuk ini. Douki biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau berurusan dengan tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi serius. Hall of Souls tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku. Mata pelindung Tai tajam saat dia menantang Xiao Yan dan Medusa. Meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nadanya masih cukup agresif. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya pelajari dari Anda. Tangan Xiao Yan menjulur ke lapisan energi. Dia menyentuh dasi pelindung roh tanpa rasa takut sedikit pun saat berbicara sambil tersenyum. Kepadatan melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya sangat berani. Dia menjentikkan jarinya dan rantai berwarna hitam, yang telah menyusut banyak, anehnya muncul sebelum menembak ke arah tangan Xiao Yan. HMPH. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat aksi pelindung Tai ini. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu ditembakkan ke arah protektor Tai. The Fallen Heart Flame dengan cepat melesat sebelum bertabrakan dengan tubuh spiritual pelindung Tai. Asap putih pekat dan suara cici tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pelindung Tai ketika nyala api yang tak terlihat melakukan kontak dengan roh yang terakhir. Teriakan tajam yang mengandung rasa sakit yang dalam terdengar dari mulutnya. Sialan, nyala api apa ini? Apakah sebenarnya dapat membahayakan tubuh spiritual? Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat pelindung Tai melompat ke atas dan ke bawah saat dibakar oleh kelompok Fallen Heart Flame itu. Tampaknya, Flame Heart Flame ini memang mampu membahayakan tubuh spiritual. Itu mungkin untuk menyakiti tubuh spiritual selama energi atau Douki mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa Fallen Heart Flame adalah salah satu yang dapat dianggap sebagai hal yang sangat tubuh spiritual. Takut atau bahkan takut. Pelindung Tai yang awalnya terluka parah menderita luka tambahan saat dibakar oleh Fallen Heart Flame. Semangatnya hampir dalam keadaan transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi sekelompok ketiadaan kapan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat pelindung Tai akan berubah menjadi ketiadaan. Gugusan Fallen Heart Flame itu perlahan menghilang. Botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap memasukkan roh pelindung Tai ke dalam botol giok. Setelah itu, nyala api yang tak terlihat perlahan naik di jarinya saat berputar sekali di sekitar permukaan botol giok. Akhirnya, api digunakan untuk menutup mulut botol. Aku akan membiarkan dia tetap di dalamnya dulu. Saya akan menginterogasinya tentang informasi tentang Hall of Souls setelah masalah di sini diselesaikan. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya.
Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil tercapai. Selain itu, sekarang dia menyadari bahwa mungkin saja beberapa ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual. Valen Heart Flame di tangan Xiao Yan mungkin menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apa kamu baik-baik saja? Medusa mengerutkan alisnya dan bertanya saat melihat wajah putih pucat Xiao Yan yang berisi senyuman. Keke, hanya saja terlalu banyak doki di dalam diriku yang telah habis. Saya tidak menerima cedera apapun. Selama aku istirahat sebentar, aku akan bisa pulih. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, terima kasih banyak. Jika kamu tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah. Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan secara acak berbicara saat dia berada di bawah fokus mata Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, di mana dia akan menemukan waktu untuk menggunakan si Flipping Seal, sebuah keterampilan Do yang tidak dia kenal? Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya. Dia akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke kandang luar angkasa berwarna ungu keabu-abuan yang sudah lama tidak beraktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di sana. Apakah pemenangnya akan segera diputuskan? Bab 806, Serangan Habis-habisan. Sangkar luar angkasa ungu keabu-abuan yang sangat besar di langit yang jauh tiba-tiba mengungkapkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Dalam sekejap, busur yang terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Dengan lenyapnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa hambatan. Wajah Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar. Meski mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan seluruh kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba berhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara yang liar. Kabut racun ungu keabu-abuan menyusut dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Mengikuti penarikan kabut racun, dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran darah. Bahkan lengannya memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Tak jauh dari dokter peri kecil, citra Xie Bian sangat menyedihkan karena dia basah kuyup dengan darah segar. Banyak tanda berdarah bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah patah. Darah segar mengalir dari celah itu dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajah putih pucatnya yang ganas, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang tampak ganas. Mempelajari kedua luka mereka, jelas bahwa pertempuran yang terjadi di kabut racun ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai. Namun, menilai dari aura kedua belah pihak, tampaknya Xie Bi cedera Yan lebih serius. Munculnya mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah berhenti. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada mereka berdua. Pelindung Tai misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiao Yan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, Xie Bian. Old Demon Xie, sepertinya Blood Spirit skill milikmu ini tidak sekuat yang kuharapkan. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia segera menatap Xie Bian saat dia berbicara dengan cara yang padat. Anda hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Untuk apa sombong? Jika Anda tidak memiliki tubuh beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagi Anda untuk memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara dengan saya yang dulu ini mengingat bakat dan usia Anda.
Xie Bian menggertakkan giginya saat menjawab. Dia tidak berharap pelepasan total tubuh racun yang menyedihkan akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan, keterampilan roh darah yang dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Dokter peri kecil sedikit menyapu pandangannya ke arahnya. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Hanya yang kalah akan menemukan banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini, tubuh beracun yang menyedihkan ini juga telah menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tapi Anda tidak perlu menertawakan. Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racun Anda selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihat Anda, tidak lama lagi Anda akan memasuki tahap itu. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xie Bian berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Habisi saja dia, tidak perlu membuang-buang napas. Petik 2. Sebuah tawa ditransmisikan dari bawah tepat ketika wajah Little Fairy Doctor berangsur-angsur menjadi dingin. 3 sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka secara mengejutkan adalah Xiaoyan, Ziyan, dan Medusa. Dokter peri kecil dan Xie Bian terkejut saat mata mereka mengarah ke Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam mata ungu keabu-abuannya yang aneh. Di sisi lain, ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan heran setelah merasakan bahwa aura pelindung Tai tampaknya telah benar-benar menghilang. Aye, Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xie Bian dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menghabisinya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk campur tangan? Petik 2. Aku sudah memasukkan darah tubuh racun yang menyedihkan ke dia. Dia akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini. Dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke Xie Bian di sisi lain. Ekspresi orang lain memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan apa yang disebut darah tubuh racun yang menyedihkan dari tubuhnya. Ceka-ceka, sungguh tidak terduga. Orang itu sebenarnya berakhir dengan takdir seperti itu, hihi, tapi kalian semua benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyentuhnya. Terlepas dari latar belakang Anda, kemungkinan besar Anda semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Xie Bian awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia, kepala sekte 10.000 kalajengking Anda Xie San juga berakhir dengan nasib seperti itu. Xiaoyan mengangkat bahu dan tertawa. Wajah lama Xie Bian tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia mendesis, apakah itu kamu? Xiaoyan mengangguk tanpa komitmen. Dia sama sekali tidak peduli tentang tatapan kejam itu. Kekejaman di wajah Xie Bian menjadi lebih intens saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di sampingnya melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya yang halus tiba-tiba membentuk segel tangan. Darah dari tubuh racun yang menyedihkan di dalam Xie Bian tiba-tiba meletus dengan ledakan, mengikuti pembentukan segel tangan oleh dokter peri kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang menginvasi darah tubuh yang terakhir. Xie Bian tiba-tiba gemetar saat darah tubuh racun yang menyedihkan meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Xie Bian mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk merangsang Dou Qi di dalam tubuhnya. Namun, darah beracun sudah menginvasi darahnya. Peredaran darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun tersebut. Jika dia saat ini berada pada kondisi puncaknya, Xie Bian secara alami akan memiliki cara untuk mengeluarkan darah beracun apapun. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati yang besar dengan dokter peri kecil, kelelahan Dou Qi di dalam tubuhnya sangat serius. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan peningkatan laju erosi darah racun yang menyedihkan, Xie Bian mengeluarkan batuk yang hebat dari mulutnya. Darah segar mengalir tak terkendali dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya.
Old Xie, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan, karenanya, selamat tinggal. Dokter peri kecil perlahan berbicara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Xie Bian yang berulang kali meludah darah. Ceka-ceka, tubuh beracun yang menyedihkan itu memang menakutkan. Asteris batuk asteris, hari ini, aku yang dulu asteris batuk asteris akhirnya menyaksikannya. Mata Xie Bian menatap tajam ke arah dokter peri kecil. Darah segar berulang kali mengalir keluar saat dia berbicara, menyebabkan suaranya menjadi salah satu yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Seluruh langit benar-benar sunyi. Semua orang bisa melihat bahwa Xie Bian telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Hihi, aku yang dulu mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika ingin aku yang lama mati. Xie Bian mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam ke arah kelompok Xiaoyan. Tongkat di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan gaya yang padat. Selain itu, seseorang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini. Cara yang menakutkan itu merebus membuat satu merinding saat hawa dingin naik di hati mereka. Xiaoyan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Bian. Hati-hati, minggir, dia ingin menghancurkan diri sendiri? Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius. Kekuatan elit yang menghancurkan diri Dozong sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat lepuh darah di tubuh Xie Bian semakin membesar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya melebar hingga batasnya. Kelompok Xiaoyan sedang bergegas pergi saat suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xie Bian sekali lagi menyusut secara aneh. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Saat mereka masih terpana, Xie Bian mengungkapkan senyum buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu. Mulutnya mengembang dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xie Bian tiba-tiba melebar dan cahaya hitam gelap sekilas langsung keluar dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya tampaknya sedemikian rupa sehingga mampu bergerak di udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Bian ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiaoyan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah dengan serangan tiba-tiba oleh Xie Bian ini. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan doki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan doki yang kuat di luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka dibangun. Namun, itu tiba-tiba berubah ketika hendak mengenai tubuh mereka. Itu segera bergegas ke Xiaoyan di sisi mereka. Target dari serangan Xie Bian ini sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiaoyan.